الحمد لله الملك الديان القائل في كتابه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه على الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk terus menguatkan rasa syukur kepada Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat yang banyak tak terhingga di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, ihsan dan juga kesempatan umur panjang sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Wujud syukur ini bisa kita lakukan dengan terus meningkatkan komitmen ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan ini akan mengarahkan kita kepada jalan yang senantiasa diridhai Allah. Takwa akan menjadi bekal yang terbaik dalam menjalankan misi utama kita hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbawalah bekal karena sungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan menjadi momentum tepat bagi kita untuk kembali menguatkan kesadaran, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Di bulan yang penuh keberkahan ini, kita diberi banjir bonus oleh Allah dengan dilipat gandakannya amal ibadah lebih dari bulan-bulan lainnya. Ramadan menjadi bulan penuh keberkahan yang harus kita manfaatkan untuk menjadikan kita masuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa sebagai muara dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan ini. Keberkahan Ramadan terbukti dari diturunkannya pada bulan ini panduan utama umat Islam dalam kehidupan, yakni Al-Quranul Karim yang berisi firman-firman Allah dan tak terbantahkan kebenarannya. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Berkaitan dengan peristiwa penting ini, ada beberapa informasi Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan waktu pewahyuan ini. Ayat-ayat itu antara lain surah Al-Qadar ayat pertama yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diwahyukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kemudian surah Ad-Dukhan ayat 3 yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi,
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Ada juga surah Al-Anfal ayat 41 yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili in kuntum amantum billah وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, pada hari Al-Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari beberapa informasi Al-Quran ini, para ulama menetapkan bahwa Al-Quran diwahyukan pertama kali pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh berkah, dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal ini juga bertepatan dengan bertemu dan pecahnya perang antara pasukan Islam, tentara kafir Quraisy di Badar, yang pada saat itu turun wahyu pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah mengingat kembali bahwa Al-Quran yang penuh keberkahan diturunkan pada bulan dan waktu yang berkah, maka tentunya akan semakin menguatkan kita untuk senantiasa dekat dan cinta kepada Al-Quran untuk meraih keberkahannya. Upaya meraih keberkahan ini bisa kita lakukan dengan membaca, mengajarkan, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam setiap tarikan nafas kehidupan kita. Intensitas membaca Al-Quran di bulan Ramadan perlu kita tambah, baik membaca secara perorangan maupun secara berjamaah atau dalam bentuk tadarus. Dalam sebuah hadis dari An-Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain membaca, kita juga perlu untuk membumikan atau memasyarakatkan Al-Qur'an melalui majelis-majelis yang mengajar dan mengkajinya. Karena selain membaca, mengkaji dan mengajarkan Al-Qur'an juga memiliki banyak keutamaan. Hal ini seperti sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih dari itu semua, nilai-nilai kandungan Al-Quran menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melihat Al-Quran hanya sebatas teks-teks saja, namun harus dipahami sebagai firman mulia dari Allah yang memerintahkan kita untuk beramal dan berbuat kebaikan di dunia. Esensi dari ajaran agama melalui Al-Quran lah yang perlu kita praktikkan. Bukan beragama yang mengedepankan tampilan fisik dan memahami Al-Quran secara tekstual saja. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa benar-benar meraih keberkahan melalui memaksimalkan kecintaan kita kepada Al-Quran, melalui membaca, mengkaji, mengajarkan, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Semoga kita dan keluarga termasuk orang-orang yang selalu menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan, khususnya di bulan Ramadan ini dan seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب وارحم وأنت خير الراحمين واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلال والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.